Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore. Mungkin masih siang ya. Perkenalkan, nama saya Nada Sabrina Kamalin dari MAN 1 Jember. Dan di sini saya bertugas sebagai host pada acara ini. Pada kesempatan kali ini bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Fairuz Tahta Livana sebagai moderator dan Azizi Rohma Febriani sebagai presenter. Kami akan membahas tentang positive vibes dengan judul Ayo Miliki Positive Vibes. Kepada seluruh partisipan, dimohon untuk mengisi form presensi. Sebentar lagi akan saya kirim di chat. Lalu tolong matikan mic saat acara berlangsung. Terima kasih. Baik, kepada Fairuz Tahta Livana selaku moderator, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya semuanya. Yang saya hormati Bu Reni selaku instruktur kelompok kami, yang saya hormati segenap Dewan Guru serta kawan-kawan yang telah hadir pada kegiatan sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bagaimana memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bertemu di acara virtual meeting kali ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap kami curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baik, kegiatan kali ini, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama, yakni pembukaan. Acara yang kedua, yakni presentasi, Q&A atau tanya jawab menepati acara yang ketiga, dan acara yang terakhir, yakni penutup. Hadirin sekalian, sebelum kita melanjutkan kegiatan pada siang menjelang sore hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yakni presentasi yang akan disampaikan oleh Azizir, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih pada moderator yang memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Baiklah, saya akan share screen materi tentang bagaimana cara menjadi orang yang positive vibes. Oke. Ayo kita menjadi positive vibes. Selanjutnya, arti dari kata positive vibes. Positive vibes itu mungkin sering terdengar di telinga kita ataupun kita saat melakukan searching di Google ataupun kita melakukan seperti bermain sosial media di Facebook ataupun di Instagram, kita akan menemui jauh dari kata positive vibes, artinya yaitu kata-kata yang istilahnya terdengar dalam kamus urban. Lah, dalam kamus urban, positive vibes itu adalah to think positive, yang berarti memiliki pikiran yang positif, to stay positive, yang berarti kita selalu melakukan hal-hal yang positif, and to spread positivity, yang artinya kita selalu melakukan hal-hal yang membagikan aura kita menjadi baik kepada orang-orang lain. Seperti yang pada kalimat selanjutnya, dapat dipahami kita bisa mengartikannya sebagai energi positif yang mengalir membaur menjadi satu dengan aura seseorang. Pada kesimpulannya, positive vibes ini memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan itu adalah positif. Dari memikirkan sesuatu, berpikir atau bercara pandang tentang suatu hal harus yang positif, dan juga kita dalam melakukan suatu hal itu membagikan energi positif kita kepada orang lain. Serta kita juga membaur menjadi satu dengan aura seseorang yang positif.
Oke, perbedaan antara positive vibes dan positive thinking. Kenapa ada perbedaan dari antara positive vibes dan positive thinking? Karena pada dasarnya, umumnya banyak orang-orang yang berpikiran bahwa positive vibes itu sama dengan positive thinking, padahal nyatanya berbeda. Seperti penjelasan di slide, memiliki positive vibes memiliki arti yang lebih luas dari sekedar positive thinking sendiri. Memiliki positive vibes berarti memiliki pikiran positif, dan energi positif. Sehingga seseorang yang memiliki vibe positif akan memiliki pikiran dan sikap yang positif, serta menyebarkan energi positif kepada orang-orang yang di sekitarnya. Jadi perbedaan positive vibes dapat kita lihat pada semua hal yang dilakukan oleh positive vibes itu sendiri. Seperti contohnya saat kita melakukan suatu hal, kita melakukan hal yang positif. Berbeda dengan positive thinking. Namanya saja juga sudah positive thinking. Thinking yang artinya berpikir. Berarti positive thinking itu hanya sekedar cara berpandangan kita yang positif, namun belum tentu untuk sikap kita itu adalah positif. Tapi kalau sudah positive vibes, seseorang yang udah positive vibes itu akan selalu dari perkataan ataupun perbuatan, pemikiran, dan hal-hal yang dilakukan itu adalah positif. Selanjutnya, ciri-ciri pertama, selalu belajar dari pengalaman. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru bagi kehidupan kita, guru terbaik dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dalam pengalaman kita, kita bisa merasakan rasa sedih, hancur, kecewa, senang, ataupun saat sedang kita merasa berharap pada seorang. Lah, dari pengalaman inilah kita bisa mendapatkan pelajaran. Yang pertama adalah dari rasa sabar juga dalam pengalaman ini. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Dari artinya sendiri, bertanggung jawab adalah orang-orang yang berani menanggung resiko. Pada dasarnya, pada era globalisasi ini banyak sekali orang-orang yang sekiranya turun sekali rasa bertanggung jawabnya terhadap sesuatu hal yang ia berikan. Seperti contohnya dia memberikan sebuah permasalahan, memberikan suatu hal, itu namun ia tidak berani untuk beresiko bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Jadi pada era globalisasi ini, positive vibes ini sangat penting sekali. Dan bertanggung jawab salah satu cakupan dari positive vibes tersebut. Yang ketiga, bisa bangkit dari kegagalan. Kegagalan itu bukanlah sebuah proses dari kehancuran, tapi kegagalan itu berasal dari awal kita untuk melangkah lebih sukses lagi daripada yang dulu. Dengan kegagalan ini kita dapat belajar bagaimana kita dulu itu seperti apa yang harus direvisi, apa yang harus kita muhasabahkan, apa yang harus kita renovasi, seperti bangunan kalau misalnya sudah rusak, kita harus renovasi. Sama halnya saja dengan kegagalan. Di setiap kegagalan tuh pasti ada penyebab dari kegagalan. Contoh semisal saat ulangan matematika. Mungkin beberapa anak sangat membenci ya, mungkin bukan membenci, tidak suka dengan matematika ataupun kurang sreg karena pelajarannya susah. Tetapi pada dasarnya kalau kita mau belajar, kita mau berusaha, kita tidak akan mendapatkan kegagalan dalam melakukan ujian seperti tes matematika tersebut. Nah, dari sini kegagalan ini awal dari kesuksesan. Kenapa di setiap kegagalan ini juga belajar kita sabar, sabar bagaimana caranya kita menghadapi hal-hal yang istilahnya di luar dugaan. Apa yang kita ekspektasikan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kita harus menerima dengan sabar dan ikhlas dan berusaha giat untuk meraih lagi cita-cita kita. Yang keempat adalah menghargai orang lain. Kita ambil contoh di Indonesia ini. Di Indonesia ini sangat beragam akan suku, budaya, agama. Lah, salah satu penopang dari menghargai orang lain ini adalah toleransi. Bagaimana kita mampu toleransi kepada orang lain, berbeda agama, berbeda suku, itulah cakupan dari menghargai orang lain. Pada dasarnya menghargai orang lain ini bukan hanya sekedar kita menghargai dari perkataan ataupun pendapat mereka, tapi kita juga menghargai adanya perbedaan sikap dan karakter seseorang. Dari situ kita bisa menghargai seperti saat kita melakukan rapat dalam organisasi. Di sana pastinya ada perbedaan pendapat dan juga bagaimana cara kita mampu menghargai pendapat mereka walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan.
Yang kelima adalah mampu beradaptasi dengan perubahan. Di era globalisasi ini menuntut kita untuk selalu bersaing ya. Kenapa kita dituntut untuk bersaing? Karena era globalisasi semakin modern, semakin banyak orang yang berkembang, semakin banyak orang yang benar-benar belajar dengan serius. Contohnya, ada seorang siswa kelas 11 ingin sekali dia di Universitas Gadjah Mada. Namun karena dia melihat banyaknya yang istilahnya ingin ke Universitas Gadjah Mada, banyak pesaing-pesaing kuat, tapi dia masih stuck, masih ada di posisi itu-itu aja, tidak melakukan hal-hal perubahan yang bisa mendobrak dirinya untuk bisa masuk Universitas Gadjah Mada, maka dia akan selamanya tetap stuck dalam, perjuangannya tersebut hanya stuck pada itu saja, tidak ada perubahan apapun. Sedangkan di luar sana banyak anak-anak SMA yang lain itu berjuang dari pagi hingga malam belajar, menghabiskan banyak buku, menghabiskan uangnya untuk membeli buku-buku yang istilahnya panduan untuk masuk dalam Universitas Gadjah Mada tersebut. Ini adalah contoh kecil. Dan di sini juga persaingan juga bisa kita lihat dalam pekerjaan ya. Di dalam pekerjaan juga persaingan di era globalisasi ini memberikan kita untuk beradaptasi sebagai seorang yang positif. Bagaimana cara kita istilahnya dalam pekerjaan ini semakin susah karena lowongan pekerjaan juga semakin kecil. Dari sini kita dituntut juga untuk berkreasi, berinovatif dan kreatif. Yang keenam adalah berorientasi masa depan dan mampu move on. Berorientasi masa depan itu memiliki rencana-rencana ataupun ekspektasi. Walaupun hanya sekedar ekspektasi, tapi itu lebih baik daripada kita tidak memiliki orientasi masa depan. Orientasi masa depan itu bagaimana rencana kita di masa depan kita rancang sedemikian rupa walaupun hasilnya itu nanti Tuhan yang menentukan, tapi alangkah baiknya kita tuh mampu merencanakan terlebih dahulu. Jadi sehingga jika istilahnya suatu kereta api itu tetap pada relnya, tidak belok-belok. Dan mampu move on. Move on itu kita setiap kegagalan di masa lalu, kita mampu move on, menjadi lebih baik lagi dari apa yang dari masa lalu tersebut. Seperti contohnya, dulu masa lalunya tidak pernah mendapatkan ranking di kelas, selalu dibully, selalu disepertikan, tapi dia move on. Di masa yang akan datang, dia selalu belajar, berusaha bagaimana ia tidak mengulangi kesalahan-kesalahan seperti dulu. Dulu dia seorang pemalas, dia seorang istilahnya tidak bisa berbaur dengan orang lain, tapi akhirnya dia merubah cara sikapnya tersebut. Nah, itulah berorientasi masa depan dan mampu move on. Selanjutnya, tips bagaimana cara menghidupkan positive vibes. Yang pertama, berbuat baik lalu lupakan. Sekalipun orang yang kita perlakukan baik tidak membalas kebaikan kita, Tuhan akan adil kelak yang membalas kebaikan kita dengan berjuta cara yang tak disangka-sangka. Seperti itu yang pertama, berbuat baik lalu lupakan. Seperti kita memberikan bantuan kepada orang lain, jangan pernah mengharapkan orang lain nantinya pasti akan membalas bantuan itu dengan suatu hal yang baik. Kalau misalnya beliau yang kita tolong itu berbuat baiknya itu dibalas dengan kebaikan juga. Tapi kalau dibuat dengan keburukan, kita bisa apa? Malah sakit hati. Maka dari itu, dari awal kita melakukan suatu hal berbuat baik, berbuat yang positif, kita ikhlas. Ikhlas supaya istilahnya kita nantinya entah itu dibalas baik ataupun buruk, kita tetap biasa saja ataupun menerima. Yang kedua adalah terus lakukan hal-hal positif. Jika tetap ada yang berprasangka buruk, biarlah menjadi urusan mereka kepada Tuhan. Yang terpenting terus melakukan hal positif walau tidak dihargai ataupun dipandang sebelah mata. Jadi kalau kita melakukan hal-hal positif, jangan takut untuk dipandang sebelah mata. Kalian istilahnya memberikan nasihat, motivasi kepada orang lain. Biarlah seperti mereka pandangan buruk mereka kepada kita, biarkan saja. Yang terpenting adalah niat kita yang terus melakukan hal-hal positif. Jadi secara singkatnya, di situ saja kita sudah dapat mampu menimbulkan positive vibes dalam diri kita sendiri. Yang tiga, berhenti khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Ini sering sekali terjadi rawannya di SMA ya. Kenapa di SMA rawan sekali terjadi khawatir? Biasanya juga banyak yang insecure, membahas tentang insecure. Lah padahal Allah ataupun Tuhan sudah
memberikan kita ini apa adanya, sudah yang dengan tahap yang sempurna. Apa gunanya insecure kalau kita udah bisa bernafas, kita tuh harus bersyukur lebih dalam lagi. Berhenti khawatir dengan apa yang orang lain pikirkan dengan kamu, biarkan orang lain memikirkan kamu, judge kamu yang jelek-jelek, tapi tetap pada intinya bahwa penilaian yang terbaik adalah penilaian Tuhan kepada hambanya. Kamu tidak dapat memaksakan siapapun untuk menghargai, menghormati, memahami, atau mendukungmu. Lah, dari sini ada pepatah, kalau kamu mau dihormati orang lain, maka kamu harus menghormati orang lain terlebih dahulu. Jadi, kalau melakukan suatu hal, kita harus menghargai orang lain, menghormati orang lain terlebih dahulu, barulah orang lain yang akan menghormati dan menghargai kita. Kita tidak dapat mengharapkan orang lain untuk selalu menilai kita secara positif. Benar, karena di dalam dunia ini, di dalam kehidupan yang fana ini, terdapat dua tipe orang. Yang pertama adalah yang selalu mendukung kita, apapun yang kita lakukan. Yang kedua adalah orang yang memang tidak suka dengan kita, yaitu sebagai pemeran antagonis. Terus, tetapi ingatlah bahwa Tuhan adalah hakim terbaik dari semua. Nah, dari sini kita juga dapat mengambil hikmahnya, bahwa segala apapun yang kita lakukan, kalau kita memang ikhlas hanya untuk kepada Tuhan, entah orang lain itu menganggap kita sebagai pencitraan, menganggap kita itu hanya sok-sokan, tapi Tuhan lebih mengerti hati seorang hambanya. Ketika kamu melakukan hal-hal baik kepada orang lain, balasannya. Sama seperti dengan poin 1 dan poin kedua, kita diajarkan untuk ikhlas. Pada positif, orang yang positif yang penting adalah sikap ikhlas. Karena kita tidak mengharapkan hal-hal yang istilahnya kita sudah membantu orang lain, tapi orang lain itu membalas tidak baik ke kita, tidak apa-apa. Itu adalah sebuah ujian ya, juga ujian kita harus menolong dengan ikhlas. Lakukan karena Anda menikmatinya dengan ikhlas. Setelah itu menggunakan hati, akal dan pikiran kita ikhlas. Kalau kita ikhlas, insya Allah tidak akan ada rasa istilahnya timbul seperti ini. Saya sudah menolong orang itu, tapi orang itu membalas saya dengan kejahatan. Semua orang pasti memiliki cara pandang yang berbeda-beda, dan semua itu adalah ujian masing-masing dari kita. Maka daripada itu, kita sebagai orang yang ingin menghidupkan positive vibes, kita harus bisa belajar ikhlas. Walaupun kita tidak dibalas dengan baik, kita harus tetap berbuat baik. Oke, terima kasih. Ada satu quotes yang istilahnya aku ingin berikan, yang saya ingin berikan. Yang pertama adalah, jalanlah pada dirimu yang istilahnya terimalah segala kritikan yang membangun dirimu hingga kamu itu sukses. Tapi jauhilah orang-orang yang istilahnya memberikan kritikanmu untuk kamu down. Istilahnya jauhi orang-orang yang istilahnya mengkritik kita untuk mengedownkan semangat kita untuk masa depan. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar Zoom. 2 pertanyaan tercepat, insya Allah saya jawab kalau ada waktu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya kembalikan kepada moderator. Wah, pembahasan yang sangat menarik bukan ya? Baik, terima kasih untuk Azizir selaku presenter pada kegiatan sore hari ini. Untuk acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Kami akan menjawab minimal 2 pertanyaan tercepat ya. Kalau ada waktu bisa lebih. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya untuk mengetik pertanyaan kalian pada kolom chat pada Zoom atau mungkin langsung menghidupkan mikrofon untuk bertanya. Jangan lupa untuk menyebutkan nama serta asal sekolah kalian. Dipersilakan. Nah, begini, berarti sudah bagus. Terus berikutnya moderator. Misalnya, tampilan tadi bagus. Kalau bagus jangan dikasih bagus, bukan? Bukannya di bagaimana kalau tidak menggunakan kata bukan? Tadi kan ada ya, moderatornya, tampilan ini bagus, bukan? Gitu. Nah, jadi seperti statementnya itu berubah menjadi kalimat tanya. Coba dirubah tidak menjadi kalimat tanya sehingga kata-kata bukan dibuang ya. Nggak usah menggunakan kata-kata bukan ya, Nak. Tadi sebenarnya sudah bagus moderatornya. Nah, terakhir, tayangan tadi bagus bukan? Nah, itu nanti
jadi rancu ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Ya, ya. Oke, sudah bagus sebetulnya ya. Oke. Moderatornya juga sudah bagus. Ya, saya tadi yang jam 1 nggak lihat. Oh, sudah ya jam 1 ya. Sampun. Iya, ya. Oke, oke ya. Dia terima kasih ya. Udah cukup aja ya. Oke. Ya. Mungkin yang lainnya ada pertanyaan, dipersilahkan. Sepertinya ada dari Ibu Reni. Coba dilihat di chatnya tuh. Kayaknya Bu Reni raise her hand. Coba. Ada? Sepertinya. Oke, sampun Bu, sudah saya kirim ulang. Yang lain, apakah ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Monggo. Baik, moderator, waktunya kurang 7 menit ya. Baik, terima kasih. Mungkin dari Bu Reni atau Mr. Andrew ada pertanyaan atau ada masukan untuk kami sebelum kami tutup acaranya. Mbak, ini ada pertanyaan ya. Pertanyaan itu tadi kan materinya tentang bagaimana kita menjadi orang yang bisa berpikir positif. Ada enggak kiat-kiatnya agar kita itu dapat menjadi orang-orang yang berpikir positif gitu, Mbak?
Oke, Bu, saya jawab kiat-kiat bagaimana cara istilahnya menumbuhkan berpikiran positif, Bu. Yang dari awal itu satu, jangan pernah suudzon dengan seseorang. Jadi apapun yang misalnya orang lain itu lakukan kita, walaupun kita mengerti itu tidak baik untuk kita, ataupun kita tidak istilahnya tidak mengerti apa maksud keburukan mereka, kita tetap husnudzon kepada mereka. Yang kedua, bisa dimulai dengan cara-cara yang positif, Bu. Selalu melakukan hal-hal yang positif, sehingga itu mengubah mindset atau pikiran kita untuk lebih positif. Terima kasih. Oke, Bu. Sama-sama. Baik, mungkin penjelasan presenter sudah cukup jelas, nggih. Terima kasih untuk masukannya, Bu Christine, juga segenap Dewan Guru yang menyempatkan hadir pada kegiatan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, saya izin mengundurkan diri sebagai moderator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk moderator dan juga presenter kita, serta para partisipan yang telah bergabung. Saya ingatkan kembali untuk partisipan, jangan lupa mengisi form presensi, sudah dikirim di chatnya. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan room.